Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Ardian. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengenalan Sistem Hidrolik. Baik, langsung saja kita mulai. Kata hidrolik berasal dari bahasa Greek atau orang Yunani, yakni dari kata hydro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Hidrolik atau hidrolis adalah suatu mekanikal yang memanfaatkan fluida atau oli sebagai sumber tenaga penggerak utama mesin. Jadi fluida yang dimaksudkan sebagai penerus gaya untuk diubah menjadi tenaga. Prinsip dasar dari sebuah hidrolik adalah jika suatu zat cair mendapatkan tekanan, maka tekanan tersebut akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Contohnya seperti gambar di samping. Berikutnya adalah sistem kerja hidrolik. Seperti yang telah disebutkan dalam bait sebelumnya, sistem hidrolik dapat menghasilkan energi mekanis dengan memanfaatkan zat cair. Zat cair tersebut diolah dengan seperangkat komponen dan melalui serangkaian proses hingga akhirnya menjadi gerakan. Beberapa komponen yang umum ditemukan pada sistem hidrolis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tangki hidrolik. Tangki hidrolik atau hydraulic tank berfungsi untuk menampung zat cair yang menjadi penggerak, biasanya oli. Komponen ini juga berfungsi sebagai pendingin bagi oli yang telah melalui rangkaian sistem hidrolik. Yang kedua adalah pompa hidrolik. Fungsi dari pompa hidrolik adalah untuk menghasilkan aliran hidrolik dari zat cair yang dimasukkan dalam sistem hidrolik. Jadi dalam sistem hidrolik ini pompa hidrolik sangat vital ya fungsinya. Yang ketiga adalah katup pengontrol atau control valve. Katup pengontrol memiliki tugas untuk mengarahkan oli menuju komponen yang membutuhkan oli tersebut. Aktuator. Aktuator merupakan komponen mekanis yang memiliki fungsi untuk mengontrol sistem hidrolik. Komponen ini mampu mengubah energi hidrolik menjadi mekanis. Selanjutnya, katup pengatur tekanan atau main relief valve. Katup pengatur tekanan memiliki fungsi sebagai pengontrol tekanan yang masuk dalam sebuah sistem hidrolik. Tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sistem rusak atau bahkan tidak dapat berfungsi. Berikutnya adalah pemanfaatan sistem hidrolik. Yang pertama adalah pada transmisi kendaraan contohnya. Transmisi ini menggunakan sistem hidrolik agar pemindahan transmisi dapat dilakukan secara ringan dan halus. Jadi sistemnya adalah menggunakan bantuan fluida dari sistem hidrolik. Berikutnya adalah sistem pengereman pada kendaraan, baik itu mobil atau motor. Sistem hidrolik digunakan untuk mendorong piston rem agar menekan kampas untuk mencengkram piringan agar terjadi pengereman pada roda kendaraan. Berikutnya adalah pada sebuah dongkrak. Pada sebuah dongkrak, hidrolik digunakan untuk meringankan proses pendongkrakan. Berikutnya adalah kekurangan dan kelebihan sistem hidrolik. Yang pertama adalah kelebihannya, setiap gerak hidrolik tidak tergantung dengan beban selama fluida tidak mengalami hambatan dan flow control valve bisa dipakai. Yang kedua, kelebihannya adalah presisi dan sangat fleksibel. Berikut kekurangannya. Yang pertama, sistem hidrolik butuh perawatan intensif dan berkala. Jadi sistem hidrolik memerlukan perawatan yang intensif dan berkala. Jadi dia mempunyai masa-masa yang digunakan untuk melakukan perawatan secara berkala. Yang kedua adalah kebocoran kecil pada saluran pipa hidrolik akan berakibat fatal pada pemindahan tenaga. Jadi jika terjadi kebocoran walaupun kecil pada saluran pipa hidrolik akan membuat fluida itu bocor dan berpengaruh kepada, contohnya dongkrak. Jika dongkraknya bocor akan berpengaruh kepada tenaga dari dongkrak itu sendiri. Baik, itu dia presentasi saya mengenai pengenalan sistem hidrolik. Mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.